warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Putri Rahman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-14 yaitu mengenai lab setup. Nah, pada bab kali ini apa aja sih yang bakal kita pelajari atau yang akan kita bahas? Jadi kita akan mempelajari atau membahas beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan topologi. Lalu yang kedua yaitu install Ubuntu desktop, yang ketiga install Ubuntu server, yang keempat ada cloning Debian, yang kelima ada setup topologi, yang keenam atau yang terakhir ada konfigurasi RAM VM. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, mengenai pengenalan topologi. Oke teman-teman, di sini itu sudah ada contoh topologinya ya. Kita itu memiliki internet. Nah, internet itu terhubung ke host OS, yaitu OS Windows kita. Nah, kemudian dari host OS ini akan terhubung langsung ke RTR Debian. Nah, RTR Debian ini adalah router Debiannya. Dan kita itu menggunakan Debian server ya, teman-teman. Menggunakan Debian server, bukan Debian GUI atau desktop. Kemudian untuk menghubungkannya juga, yaitu menggunakan adapter 1 ya, teman-teman. Dia menggunakan adapter 1 dan dia itu pakai attach to-nya itu host only adapter ya teman-teman. Nah, lalu dari RTR Debian ini akan terhubung ke klien Ubuntu. Dan dia itu pakainya itu adapter 2 ya teman-teman. Dan attach to-nya itu menggunakan internal network. Dan Ubuntu-nya juga kita gunakan Ubuntu desktop ya teman-teman, bukan Ubuntu server. Kemudian dari RTR Debian ini juga akan terhubung ke internal network nih teman-teman. Dan dari internal network ini akan meneruskan ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Yang dimana server 1 Debian ini itu menggunakannya Debian server dan yang server 2 Ubuntu ini menggunakannya yang Ubuntu server. Oke, selanjutnya yaitu mengenai install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server ya teman-teman. Nah, karena untuk cara instalasi sendiri saya sudah pernah bahas di video sebelum-sebelumnya yang judulnya itu Linux Installation ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung saja cek video tersebut ya. Nah, di video tersebut itu saya sudah menjelaskan cara menginstal Ubuntu desktop, Ubuntu server, dan juga ada cara install Debian desktop dan Debian server. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu cloning Debian. Dan di sini kalian ke VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita ke virtual machine yang akan kita cloning dengan cara ke snapshot ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih yang clone ini ya teman-teman. Nah, di sini namanya saya akan menggunakan nama defaultnya saja. Kemudian untuk tempat penyimpanannya itu teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya akan menyimpannya di disk D ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya itu full clone dan jika sudah kita bisa finish ya teman-teman. Kemudian kita bisa tunggu proses cloningnya. Oke teman-teman, di sini proses cloningnya itu sudah selesai ya. Ini adalah hasil cloningan dari Debian CLI. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu setup topologi. Nah, kita kembali ke topologi yang ada di materi awal ini nih teman-teman. Nah, kita akan coba praktekkan langsung topologi ini di VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa fokus pada keempat virtual mesin ini ya teman-teman, yaitu di sini ada Ubuntu server 1, lalu ada Ubuntu desktop, Debian CLI, dan Debian CLI yang ini ya teman-teman. Di sini Ubuntu server itu sebagai server kedua ya teman-teman, kemudian Ubuntu desktop itu sebagai klien, kemudian Debian CLI itu sebagai routernya, dan Debian CLI yang ini itu sebagai server yang pertama. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasi pada Debian CLI ya teman-teman. Nah, di sini agar lebih mudah kita bisa dengan seperti ini agar kita bisa melihat contoh topologinya dengan jelas ya teman-teman. Di
Sini pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi pada Debian CLI ya teman-teman. Yang pertama kita bisa pergi ke setting terlebih dahulu ya teman-teman. Oh iya, sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan dulu bahwa virtual machine ini dalam keadaan power off ya teman-teman. Karena kalau dalam keadaan menyala itu, adapter 1, 2, dan 3, 4 itu nanti tidak akan bisa di checklist ya teman-teman. Enable-nya ini tidak akan bisa di checklist. Maka nanti tidak akan bisa digunakan. Dan kita tadi mau mengkonfigurasinya akan sesuai tadi ya teman-teman yang ada di topologi ini ya teman-teman. Dan pertama kita akan konfigurasi pada Debian CLI ya teman-teman. Di sini kita pergi ke setting terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke network ya teman-teman. Nah di sini pada bagian adapter 1 ini kan kita menggunakan attach to-nya itu kan menggunakan host only adapter ya teman-teman. Sini kita bisa ganti menggunakan host only adapter. Karena di sini kita gunakan host only adapter, untuk namanya itu saya akan default saja ya teman-teman seperti ini. Kemudian pada adapter 2 di sini kita menggunakan internal network ya teman-teman. Menggunakan internal network. Di sini kita ganti terlebih dahulu. Lalu untuk namanya itu kita ganti menjadi client network. Kemudian setelah itu kita ke adapter 3. Di sini adapter 3 itu menggunakan internal network juga ya teman-teman. Attach to-nya menggunakan internal network. Di sini kita centang terlebih dahulu. Lalu kita ganti menjadi internal network dan namanya kita ganti menjadi server network. Jika sudah, kita bisa klik OK. Setelah itu, kita lanjut ke server yang berada di bawah jaringan internet ya teman-teman. Server yang berada di bawah jaringan internet yaitu ada Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita akan mengkonfigurasi pada Debian servernya terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke setting, kemudian ke network ya teman-teman. Nah, di sini attach to-nya itu kan kita menggunakan internal network ya teman-teman. Kita ganti dulu dengan internal network. Kemudian untuk namanya itu kita menggunakan server network. Itu menggunakan server network ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kita lanjut pada yang Ubuntu server ya teman-teman. Kita pergi ke setting, ke network. Nah di sini juga sama ya teman-teman, menggunakannya internal network. Dan untuk namanya juga sama ya teman-teman. Kita ganti menjadi server network. Di sini kita hanya menggunakan satu adapter saja ya teman-teman, sama seperti pada Debian server. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Lalu kemudian kita lanjut ke Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, Ubuntu desktop ini sebagai klien ya teman-teman. Kita bisa pergi ke setting, kemudian ke network. Nah, di sini Ubuntu desktop ini sama ya teman-teman, attach to-nya juga menggunakan internal network ya. Tapi namanya itu kita menggunakan ya client network ya teman-teman. Karena kan desktop ini tadi sebagai klien kita. Namanya menggunakan client network. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Oke teman-teman, dengan pengaturan ini tadi itu berarti struktur jaringan kita itu sudah lengkap seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, atau materi yang terakhir mengenai konfigurasi RAM. Oke teman-teman, setelah topologi jaringan kita itu sudah terpasang dan sudah kita konfigurasikan, selanjutnya kita itu akan menurunkan atau menaikkan RAM sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan laptop kita untuk menyimpan suatu virtual machine. Nah, kita itu perlu melakukan ini agar setiap kita melakukan sistem operasi ini itu dapat berjalan tanpa membebani laptop kita ya teman-teman. Kalau punya saya sendiri di sini
RAM-nya itu 2 GB ya teman-teman. Lalu untuk prosesornya itu saya hanya 1 ya teman-teman, dan untuk yang lain juga sama ya teman-teman. Dan kalau total semua itu berarti punya saya itu ada 8 GB dalam menggunakan RAM ya teman-teman. Kalau misalkan laptop kalian itu kurang support atau kurang memadai dan ingin menghemat ruang lebih banyak, kalian itu bisa menurunkannya menjadi 1 GB ya teman-teman, atau setengahnya dari 1 GB. Jadi di sini kita akan coba turunkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita ke Debian CLI Clone terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke setting dan kita ke sistem. Nah, untuk Debian CLI ini saya Debian CLI Clone ini saya akan menggunakan 512 MB saja ya teman-teman. 512 MB saja, dan untuk prosesornya itu saya hanya menggunakan 1 saja ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita lanjut ke Debian yang CL ini, kita pergi ke setting sama. Kemudian kita sistem. Nah, di sini untuk Debian CL ini saya akan pakai 1 GB saja ya teman-teman. Kurang lebihnya itu sekitar 1080 ya teman-teman. 1080, dan untuk prosesornya saya juga akan menggunakan 1 saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita lanjut ke Ubuntu server, sama kita pergi ke setting. Kemudian kita ke sistem, dan di sini saya juga akan pakai 512 MB saja ya teman-teman. 512, prosesornya itu kita gunakan 1 saja. Lalu jika sudah, kita bisa OK ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Ubuntu desktop. Nah, di sini ini agak berbeda ya teman-teman, karena kan dia itu menggunakan grafis atau berbasis GUI ya teman-teman. Jadi dia itu akan lebih banyak membutuhkan memori ya teman-teman, membutuhkan memori yang lebih besar agar dia itu tidak lambat saat dioperasikan. Nah, di sini kita bisa pergi ke sistem. Kemudian di sini saya akan menggunakan 2 GB ya teman-teman, dan prosesornya saya juga akan menggunakan 2. Dan lalu jika sudah, bisa klik OK. Nah, selanjutnya kalian bisa mengatur RAM atau storage di virtual machine kalian itu sesuai dengan kebutuhan kalian dan kapasitas laptop kalian. Kalau misalkan laptop kalian kurang support atau kurang memadai, jangan dipaksakan ya teman-teman. Jangan memaksakan menggunakan memori atau RAM yang cukup besar atau yang cukup memakan tempat, tapi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, tapi kalau misalkan memang laptop teman-teman ini support untuk menyimpan virtual machine dengan kapasitas RAM besar atau penyimpanan besar, itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah diturunkan. Jadi intinya balik lagi ke kebutuhan dan kemampuan laptop kita masing-masing. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.